santri adalah moralitas dan akhlak pesantren dengan kiai sebagai simbol kepemimpinan spiritual. Karena itu, meskipun santri telah melanglang buana menempuh pendidikan hingga ke mancanegara, dia tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai santri yang hormat dan patuh pada kiai. Demikian inilah yang dicontohkan oleh para wali songo. Islam tidak diajarkan dalam bungkusnya, tetapi isinya. Bungkusnya dipertahankan dalam wadah budaya Nusantara, tetapi isinya diganti dengan ajaran Islam. Termasuk dalam hal ini adalah bentuk negara. Karena NKRI berdasarkan Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa, seluruh warga negara termasuk santri wajib patuh menjaga dan mempertahankan konsensus kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aulia. Saya mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Pendidikan Islam semester 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal yang saya baca mengenai pendidikan dan kesetaraan gender. Perbedaan gender menjadi salah satu masalah yang sering disebutkan dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Permasalahan gender seringkali ditunjukkan hanya kepada kaum perempuan saja, tanpa disadari bahwa kaum laki-laki juga berpengaruh di dalamnya. Seolah-olah ada apa dengan kaum perempuan? Mengapa mereka tidak bisa mengejar cita-cita mereka? Perempuan dianggap lemah. Perempuan dianggap tidak mampu untuk mengejar cita-cita mereka. Seharusnya perempuan menjadi pendobrak bangsa. Mereka memiliki cita-cita dan keinginan yang kuat. Akan tetapi cita-cita mereka terpendam. Cita-cita mereka terkubur. Karena masyarakat beranggapan bahwa kaum perempuan itu tidak mampu untuk mengejar cita-cita mereka. Dengan demikian, kita butuh adanya kesetaraan gender, yang mana posisi perempuan sama dengan posisi laki-laki, agar tidak ada lagi yang tersudutkan, tidak ada lagi yang terbelakangkan, dan agar perempuan dapat memperoleh akses kehidupan mereka. Perempuan dapat berpartisipasi dan dapat beraktivitas di kehidupan mereka, baik dalam berkeluarga, baik dalam bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Nah, jadi, kesetaraan yang dimaksudkan di sini adalah persamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, dengan tetap berpegang pada dasar-dasar pendidikan Islam, seperti kebebasan, keadilan, maupun berdemokrasi. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dimaksudkan sebagai persamaan perlakuan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam memperoleh pendidikan yang baik. Jadi tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam memperoleh pendidikan. Mereka layak memperoleh pendidikan yang baik. Bahkan dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif bagi setiap individu, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan di muka bumi ini, yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, status sosial maupun ras. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, karena semua di sisi Allah itu sama. Sebab itu kita perlu pendidikan alternatif. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada 3 alasan perlunya pendidikan alternatif bagi kaum perempuan. Alasan yang pertama adalah
perempuan ke dalam dunia pendidikan sangatlah rendah. Coba kita lihat, banyaknya kaum perempuan yang buta huruf. Selalu saja mereka lebih rendah daripada kaum laki-laki. Dan yang kedua, pendidikan alternatif penting dilakukan dikarenakan kurikulum di Indonesia kini masih bias gender. Dan yang ketiga, atau alasan yang ketiga, karena pendidikan formal di Indonesia belum dapat menjawab kebutuhan spesifik kaum perempuan. Maka dari itu, pesan saya kepada semua kaum perempuan, kalian adalah istimewa. Kalian patut mendapatkan perlakuan yang baik. Kalian patut mendapatkan cita-cita kalian. Raihlah cita-cita kalian, mimpilah setinggi langit. Karena kita adalah penerus bangsa. Bahkan dalam Islam, perempuan harus dimuliakan. Karena perempuan derajatnya mulia. Kita sebagai perempuan harus bisa menjadi yang terbaik. Maka pesan saya untuk para wanita-wanita di luar sana, kalian adalah wanita hebat. Setiap kalian adalah wanita yang tangguh. Kalian berhak mendapat cita-cita kalian. Kalian berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kalian berhak mendapatkan semua apa yang kalian inginkan. Bahkan dalam Islam, perempuan itu derajatnya mulia. Dan perempuan adalah manusia yang hebat. Maka jangan malu untuk menggapai cita-cita kalian. Apa yang kalian inginkan, maka kalian harus bertekad untuk mendapatkan cita-cita kalian. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya sendiri, karena saya masih belajar, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Kita sama-sama belajar. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah berhenti untuk menggapai ilmu. Dan saya akhiri.